Waalaikumsalam. Mari Mbak, silakan masuk. Silakan duduk Mbak. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa di sini? Perkenalkan, saya Sumayah, Bu. Perkenalkan, saya Bunga. Bagaimana Mbak tadi? Di jalan macet nggak? Lumayan, Bu, sedikit macet tadi di jalan. Tinggal di mana Mbak kalau boleh tahu? Saya tinggal di Bekasi, Bu. Oh, lumayan ya, jauh dari sini. Ada apa nih Mbak? Sepertinya Mbak sangat membutuhkan saya nih sampai datang kemari jauh-jauh begini. Iya, Bu. Kata teman saya, kalau saya ada masalah bisa cerita ke Ibu. Makanya saya datang ke sini, Bu. Oke, jadi Mbak sudah paham ya apa tujuan Mbak kemari. Nah, sebelumnya apakah Mbak sudah pernah melakukan proses konseling? Belum, Bu. Oke, karena Mbak Sumayah belum pernah melakukan proses konseling, maka izinkanlah saya untuk menjelaskan konseling ini terlebih dahulu ya Mbak. Jadi, proses konseling ini merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor. Dalam hal ini adalah saya kepada Mbak sebagai klien dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang Mbak hadapi. Nah, dalam kegiatan konseling ini ada beberapa asas Mbak. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, yang berarti datangnya Mbak Sumayah kemari ini atas dasar keinginan Mbak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari orang lain. Dan yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi saya harap Mbak di sini secara terbuka menceritakan segala permasalahan yang ada tanpa harus ditutup-tutupi. Dan yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak di sini tidak perlu khawatir ya Mbak, apapun yang Mbak ceritakan nantinya kepada saya akan terjaga kerahasiaannya. Bagaimana Mbak, dapat dipahami? Ya, Bu, dapat dipahami. Oke, apa ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Oke, jadi apa nih permasalahan yang sedang Mbak hadapi? Ya gini, Bu, jadi permasalahan saya itu berkaitan sama perkuliahan saya. Sekarang kan saya semester 7. Saya merasa tuh nggak punya waktu gitu loh, Bu, karena di perkuliahan saya ini sekarang selain saya full kuliah, terus juga ada kegiatan lain seperti PPL dan juga seminar proposal, Bu. Oh, berarti Mbak sekarang semester 7 dan padat banget gitu ya Mbak jadwalnya. Nah, kalau untuk PLP itu setiap hari Mbak? Iya, Bu, setiap hari. Wah, kalau kuliahnya juga full setiap hari? Iya, Bu, hampir setiap hari kalau kuliah. Oh, tapi itu gimana cara Mbak membagi waktu sejauh ini? Sejauh ini saya berusaha untuk ini, Bu, berkoordinasi dengan pihak sekolah. Terus juga mungkin kalau misalkan di sekolah nggak bisa ditinggal, saya izin untuk kuliah seperti itu, Bu. Baik, saya dapat memahami bagaimana perasaan Mbak dan suasana yang Mbak alami ya, apalagi dari semester 7, semester akhir. Baik, saya akan membantu permasalahan Mbak dengan pendekatan kognitif behavioral therapy dan teknik restrukturisasi kognitif. Jadi, di mana pemikiran Mbak yang irasional, yang itu pemikiran negatif, akan diganti menjadi pemikiran rasional, yaitu berupa pemikiran positif. Nah, kalau saya boleh tahu nih, kira-kira pemikiran irasional apa sih yang mengganggu Mbak selama ini? Ya, Bu, saya merasa keteteran dengan semua yang ada di semester 7 ini. Terus saya merasa saya tuh nggak punya waktu untuk mengerjakan semuanya. Jadi saya tuh takut gagal dan nggak baik lah di semester ini. Kurang optimal gitu ya Iya, Mbak? Bu, benar. Oke, saya paham rasa khawatir dan ketakutan Mbak tersebut. Itu memang umum terjadi ya Mbak. Kira-kira rasa ketakutan Mbak ini ada di skala berapa jika masuk ke dalam skala 1 sampai 10? Di 8, Bu. Cukup tinggi ya Mbak. Saya dapat memahami ketakutan Mbak, apalagi Mbak udah semester 7, pasti banyak
ini banyak pemikiran, takut mengecewakan kedua orang tua gitu kan ya, takut mengecewakan dosen pembimbing juga gitu kan. Sejauh ini usaha apa yang udah Mbak lakuin untuk mengatasi pemikiran-pemikiran negatif itu? Biasanya saya ini Bu berdiskusi sama teman, atau enggak saya tanya ke teman atau ke dosen kalau saya merasa saya nggak paham sama materi, atau saya merasa ketinggalan info akibat ini Bu kegiatan PLP tadi. Saya kan tadi saya bilang kalau misalkan saya lagi nggak bisa tinggal PLP itu saya nggak masuk kuliah. Nah kalau misalkan saya ngerasa kurang info tentang perkuliahan, saya tanya ke dosen atau ke teman gitu Bu. Oke. Kira-kira nih, apakah Mbak sanggup untuk terus menjalankan konsep usaha yang akan Mbak lakukan tadi? Insya Allah saya sanggup Bu, karena saya ingin lebih aktif dan lebih rajin lagi seperti itu. Harus ya Mbak, jangan sampai semakin tinggi semester semangatnya semakin menurun. Oke. Ada lagi nih tambahan dari saya mungkin ya. Mbak harus bisa lebih mengontrol pemikiran Mbak. Tadi usaha yang Mbak ucapkan itu sudah bagus ya, sudah tahu gitu Mbak usaha untuk mengatasi hal tersebut itu diantaranya berdiskusi dengan teman, bertanya kepada dosen gitu. Tapi ada hal penting nih Mbak. Mbak harus bisa mengurangi pemikiran-pemikiran negatif Mbak, kayak seperti aduh kayaknya aku nggak bisa nih, kayaknya aku nggak sanggup, aku capek, aku kayaknya gagal gitu. Tuh jangan sampai terus terbebani dengan pemikiran seperti itu ya Mbak. Mbak harus bisa mengontrol pikiran Mbak menjadi pikiran positif. Mungkin Mbak bisa memotivasi diri Mbak terlebih dahulu, kayak saya pasti bisa, ini pasti semua selesai. Itu saya akan mengurangi pikiran-pikiran negatif itu. Baik, setelah tadi kita berbincang-bincang, rasa ketakutan dan kecemasan Mbak sekarang berada di skala berapa? Ada di 6 Bu, karena saya belum mencoba melaksanakan saran Ibu tadi, tapi saya sudah merasa sedikit lega. Alhamdulillah, walaupun masih cukup tinggi gitu lumayan, tapi sudah mulai berkurang ya rasa kecemasannya. Nah, saya ada tugas nih untuk Mbak Sumayah lakukan selama seminggu ke depan. Silahkan Mbak buat manajemen waktu ya. Jadi Mbak buat nih kira-kira hari ini agendanya apa, ingin melakukan apa gitu. Agar saya bisa mengontrol juga nih bagaimana perkembangan Mbak Sumayah setelah melakukan proses konseling. Baik Bu, saya siap melaksanakannya. Ada lagi yang ingin Mbak tanyakan? Cukup Bu. Cukup ya, oke, terima kasih Mbak. Semoga pertemuan ini dapat membantu mengatasi permasalahan Mbak. Iya Bu, terima kasih. Iya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih. Oke, untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti kita bisa diskusikan di WhatsApp ya Mbak. Ya baik Bu, saya pamit Bu. Ya, mari saya antar.